Itu sudah jelas. Di dalam agama Buddha tujuannya adalah mencapai nibbana, mencapai kebahagiaan tertinggi. Kita memiliki keyakinan terhadap apa? Yang pertama adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, khususnya Pancasila. Selanjutnya yang ketiga adalah kemurahan hati.
kita analisa dulu. Oh ini baik tidak? Ya. Oh ini merugikan orang lain tidak? Ini merugikan pada diri sendiri tidak? Itu ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi semua yang kita lakukan itu terorganisasi dengan baik, terkontrol. Karena apa? Sudah kita pertimbangkan, sudah kita hitung masak-masak. Itu hal yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu apa? Orang yang kiranya bagus, orang yang memiliki kemurahan hati yang tinggi, juga pasti memiliki keyakinan yang kuat. Itu adalah orang yang bijaksana. Oleh sebab itu, sekarang, ya, mulai dari sekarang, kita kembali pada diri kita sendiri. Berbicara pada diri kita sendiri. Oh iya, saya itu orangnya bagaimana? Supaya kita bisa mengetahui, kita berbicara dengan sendiri, menganalisa apa yang sudah kita lakukan seharian ini. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu banyak yang baik atau banyak yang buruk? Kira-kira perbuatan kita itu banyak menyakiti orang atau tidak? Kira-kira ucapan kita itu sering membuat orang marah atau sering membuat orang tersenyum? Dan yang paling penting adalah kira-kira yang ada dalam pikiran kita itu yang positif atau negatif. Itu yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi bijaksana, kembali pada diri, analisa pada diri. Ketika yang dominan adalah yang negatif, kita berusaha ya, yang negatif itu kita ubah ke dalam yang positif. Yang negatif kita ubah ke dalam yang positif. Kalau yang dominan adalah positif, ya tentunya kita tinggal mengembangkan, kita kembangkan ya, supaya tidak terkikis oleh hal yang negatif. Ya, sebetulnya apa sih yang muncul dalam pikiran kita secara cepat? Yang muncul dalam pikiran kita secara cepat ya, itu adalah apa yang sering kita pikirkan. Apa yang sering kita pikirkan itu yang menjadi refleks pikiran kita. Ketika kita setiap harinya nulis yang positif, maka refleks yang muncul itu ya positif. Begitu juga sebaliknya. Nah itu kita dapat melihat bagaimana ya saya yang positif atau tidak. Coba ketika kita dalam menanggapi segala sesuatu, yang pertama kali muncul itu apa? Positif atau negatif? Itu akan ditahu. Ya, sebagai contoh, wah, anggap aja Bapak punya mobil ya, walaupun masih angan-angan. Ketika Bapak mau jalan, kebetulan di lampu merah berhenti. Ada orang yang nah, pada ada orang yang motor ya, dalam mobil Bapak. Itu ketika orang yang mempunyai pikiran negatif, yang muncul pertama kali ada waduh, orang itu jangan-jangan mau merampok saya. Waduh, orang itu mau nodong saya. Dari tadi itu kayaknya berirak-berirak terus. Itu kalau ya, yang ada dalam pikiran ada yang negatif. Tetapi kalau yang positif, kita tidak langsung berburuk sangka, tapi kita perhatikan, oh mungkin orang itu hanya berkaca dengan ya kaca mobil kita, siapa tahu tadi pas jalan ya rambutnya kekacakan atau apa. Itu. Jadi kita tidak
cepat berusaha. Jadi hal yang baik itu yang muncul. Nah, yang tahu itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi baik dan tidak adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya sebagai perantara. Ingat itu ya. Jadi kita bersenyum pada diri kita. Kepada Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kiranya apa yang Bapak sampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu dapat kita sambung. Terima kasih. Namo Buddhaya.